Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini kita kembali lagi sama podcast KSPM. Yang hari ini kita bakal ngobrolin tentang saham di tren masa saat ini. Hari ini kita kedatangan narasumber dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang expert di bidangnya nih. Ada Ibu Widya. Silakan Ibu, boleh perkenalkan diri. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah diundang di podcast ini. Senang sekali bisa berbagi ilmu dan juga pengetahuan. Oke, nah kita bakal ngobrolin seputar saham nih hari ini. Jadi ada beberapa hal yang dinamika kita bakal bahas-bahas saham di masa sekarang. Bagaimana tantangannya 2 tahun ke depan ataupun bagaimana berinvestasi untuk 2 tahun ke depan, apa aja sih yang harus kita hadapin dan kita alami sekarang ini. Kita bakal bahas tuntas terkait saham. Nah, hari ini tema yang kita ambil adalah memahami dinamika saham, ya Bu. Iya. Berarti investasi, bagaimana menyusun strategi di tengah tren, pay later dan psikologi pasar. Nah, untuk tren pasar sekarang ini, anak muda ini sekarang itu bisa dibilang ya Bu, kalau saya lihat mereka tuh lebih tertarik sama pay later, eh, seperti pinjam online, yang trennya bahkan investasi itu semakin menurun. Nah, minat investasi yang menurun ini bakal jadi faktor nih penurunan minat kalangan masyarakat. Menurut Ibu bagaimana nih? Bagaimana Oke. tren ini sekarang? Baik, kalau misalnya kita melihat fenomenanya sekarang, fenomena pay later itu sebetulnya sedikit merusak psikologis dari masyarakat ya. Karena pay later itu memberikan kemudahan dari berbagai platform untuk memperoleh dana secara mudah, ya kan? Nah, ini yang menyebabkan akhirnya masyarakat itu menjadi masyarakat yang konsumtif. Artinya ketika mereka mudah memperoleh apa yang mereka inginkan dengan cara yang mudah tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya. Nah, karena adanya pergeseran ini, jadi masyarakat daripada dia berinvestasi, dia lebih suka mengkonsumsi apa yang bisa dia konsumsi gitu. Jadi minat investasinya jadi menurun karena lebih mudah memenuhi hasrat dari keinginan mereka masing-masing gitu. Oh, sebenarnya pay later ini sangat berbahaya Ibu. Padahal pay later itu bunganya tinggi dibandingkan saham, kan memberikan bunga, kita menabung mendapatkan bunga dari turn back later, dari payment, dari pendapatan kenaikan harga saham. Tapi kenapa situasi ekonomi global itu juga mempengaruhi saham? Apa sih untuk situasi ekonomi global sekarang yang mempengaruhi indeks harga saham sekarang? Apalagi kemarin kalau dilihat indeks saham itu IHSG ya Bu, saya ngelihat sebagai pemerhati saham juga turun sekitar 1.000 hingga 2.000. Itu apa sih faktor dari ekonomi globalnya yang menyebabkan turun trennya? Oke, beberapa hal yang bisa mempengaruhi dari harga saham gabungan tadi itu dampak dari global ada, domestiknya ada. Kalau dari global sendiri, kebijakan global yang berubah, kemudian nilai tukar yang berubah, itu kan membuat investor itu insecure ya dengan investasinya mereka. Kemudian dari faktor domestik mungkin kurangnya kebijakan yang melindungi investor. Itu yang salah satu atau beberapa faktor yang bisa menurunkan minat dari investasi masyarakat sendiri. Kemudian tingkat suku bunga yang diberikan oleh perbankan misalnya itu bisa lebih tinggi dibandingkan return dari saham, sehingga masyarakat itu kurang minat untuk berinvestasi. Selain itu juga minimnya literasi keuangan gitu terhadap produk-produk investasi selain dari yang konvensional seperti tabungan, deposito, emas dan lain sebagainya, itu juga masih minim. Artinya itu juga belum secara spesifik masuk ke dalam kurikulum pembelajaran sehingga pengetahuan masyarakat juga masih sedikit. Gitu. Berarti secara gap masih terlihat ya antara generasi dan generasi muda. Sebenarnya ada nggak sih Bu faktor penentu yang menjadi menurunkan minat investasi muda dan orang tua itu, orang yang lebih awam sekitar mungkin generasi milenial ataupun Gen Z, itu menjadi faktor perbedaan dalam investasi yang menurunkan minatnya? Oke, ada beberapa hal yang membuat perbedaan antara generasi muda dengan generasi milenial maupun baby boomers ya. Artinya, ketika Gen Z itu mau berinvestasi, dia orientasinya itu pada keuntungan jangka pendek. Sedangkan kalau misalnya generasi yang lebih tua itu lebih prefer kepada keuntungan jangka panjang. Kemudian pengetahuan teknologi, kalau kita lihat dari segi pengetahuan teknologi, itu Gen Z itu lebih akrab dengan teknologi. Sedangkan
kalau generasi yang lebih tua itu kurang akrab dengan teknologi, dan ini juga berpengaruh terhadap pengetahuannya mereka gitu. Kalau kita bilang di Gen Z itu sendiri itu orang-orangnya atau generasi yang risk taker gitu, lebih berani dengan resiko. Sedangkan kalau generasi yang lebih tua itu dia lebih risk averse, artinya dia kurang suka resiko gitu. Kalau misalnya Gen Z itu lebih kepada dia tuh FOMO ya, kayak orang kemarin tuh lagi rame pengen kripto nih, cryptocurrency nih, biar jadi obrolan sama temen tuh bisa biar nyambung gitu. Tapi kan mereka tidak mempertimbangkan efek jangka panjangnya, pertimbangan jangka panjangnya. Sedangkan kalau misalnya generasi yang lebih tua itu lebih banyak kepada pengalaman pribadinya, lebih banyak ke pengalaman teman-temannya gitu. Artinya mereka nggak mau begitu saja investasi pada satu hal yang baru gitu. Itu kalau misalnya kita lihat dari segi perbedaan antara Gen Z dengan yang lebih tua. Baik, nih berarti secara risk itu berarti menang Gen Z, tapi mereka tidak memikirkan dampak jangka panjangnya. Sebenarnya berbahaya juga sih kalau pinjol itu juga banyak nih, ada fenomena juga nih Bu. Kalau Gen Z itu lebih bahkan berinvestasi sebagai FOMO itu menganggap investasi mereka juga harus dari pinjam, tidak memikirkan bahwa itu lebih baik menggunakan harta pribadi ataupun hasil mereka, tapi banyak dari pinjol. Bagaimana tuh Bu tanggapan Ibu dari Gen Z yang berinvestasi tapi masih pakai pinjol juga? Nah, itu berarti harus dipertimbangkan. Memang namanya pay later atau pinjaman online, apapun itu yang namanya bunga untuk pengembaliannya juga lebih besar. Nah, artinya ketika dia berani untuk mengambil pinjaman, dia tuh harus berani memperhitungkan atau bisa memperhitungkan tingkat pengembalian pada investasi yang dia gunakan, yang sumber dananya itu dari utang. Ya, artinya nilai utang itu, bunganya utang itu harus lebih rendah dibandingkan feedback yang harus dia dapat gitu. Kalau misalnya itu bisa dia lakukan, maka nggak ada masalah dengan pay letternya. Tapi kalau misalnya bunga hutangnya itu lebih tinggi dibandingkan bunga investasi yang dia peroleh, itu akan jadi masalah karena akan sulit ketika dia mau mengembalikan utang yang sudah diambil. Oh begitu, baik. Untuk secara psikologi berarti mereka tidak ada masalah menggunakan pinjol, tapi ada lebih baiknya menggunakan harta pribadi ataupun hasil penghasilan sendiri. Jadi ada dampaknya. Jadi nggak istilah gali lubang tutup lubang istilahnya. Iya, Berarti betul. sebenarnya untuk investor sendiri biasanya para Gen Z ataupun generasi milenial itu memilih mempengaruhi investasi mereka itu secara psikologi apa yang membuat mereka memilih untuk menjadi faktor utama dalam menurunkan minat investasi Yang secara menurunkan minat psikologi. investasi. Kalau misalnya kita lihat dari sisi psikologis, adanya pay later itu sudah jelas menurunkan minat investasi ya. Karena mereka lebih mudah memperoleh apa yang mereka inginkan, memenuhi hasrat kebutuhannya mereka secara mudah. Jadi pergeseran keinginan yang tadinya pengen punya investasi, punya aset gitu, justru malahan punya utang gitu, yang ditambah bukan aset tapi utangnya gitu, tanpa mereka pikirkan gitu, ternyata utang yang mereka ambil tuh tidak berdampak jangka panjang, itu hanya jangka pendek, di mana itu hanya pemenuhan hasratnya mereka masing-masing. Jadi nggak, kurang efektif gitu ya. Adanya pay later ini mempermudah atau memperbesar kemungkinan pergeseran psikologis tersebut gitu. Tapi selain secara psikologis berarti apakah mereka masih keinginan hasrat itu lebih keinginan hasrat FOMO ataukah emang sadar akan perkembangan ekonomi yang semakin sulit ditebak secara emosional? Bagaimana tuh Bu tanggapan Ibu untuk Gen Z yang kadang selain ikutnya FOMO ada nggak tanggapan yang lebih spesifik untuk generasi muda agar tidak hanya FOMO untuk mengikuti FOMO saja untuk investasi? Sebetulnya tidak ada yang salah ketika generasi muda itu tertarik pada investasi. Yang salah adalah ketika mereka itu termasuk golongan yang FOMO, mereka tidak belajar lebih banyak lagi pada produk investasi yang akan mereka investasikan, sehingga mereka kurang kenal gitu. Kemudian mereka tidak menetapkan cut off untuk keuntungan, artinya harus setiap orang berinvestasi itu harus punya batas ya, batas keuntungan dan juga batas kerugian. Ketika pada sudah saat di titik kerugian tertentu, mereka harus memanage atau penyesuaian kembali terhadap investasi mereka. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jangan meletakkan seluruh telur pada satu keranjang gitu ya. Artinya di dalam manajemen resiko investasi ini kita harus menyebar. Ya, artinya kita harus bisa berinvestasi itu tidak hanya pada satu titik, sehingga ketika resiko besar itu terjadi pada investasi tersebut, pada aset tersebut, kita masih punya yang lain. Nah, itu salah satu cara untuk mengurangi risiko dari investasi.
Nah, berarti risiko investasi berarti kita juga harus punya risiko portofolio keuangan secara baik. Nah, ada nggak sih Bu strategi dalam disverifikasi portofolio yang relevan untuk strategi investasi di masa depan? Diversifikasi risiko itu kita kalau misalnya diversifikasi portofolio ya, maksud saya ketika kita berinvestasi itu jangan hanya pada satu jenis saham, obligasi gitu, tapi kita harus bisa juga berinvestasi pada komoditas misalnya, pada emas misalnya, pada tabungan maupun deposito. Artinya peluang kita memperoleh keuntungan itu tetap besar dan risiko itu bisa kita perkecil dari hal tersebut. Berarti untuk secara resiko kita juga harus menambah pengalaman ya Bu. Berarti kan penting pengalaman itu. Tidak hanya kita naruh saham di A, oh dengan modal, oh ini sahamnya bagus. Apa aja sih Bu untuk mengurangkan tren pasar? Sebenarnya kan tidak masalah menggunakan pay later untuk berinvestasi. Nah, trennya itu tapi tidak bagaimana strategi yang pas sesuai tren untuk meningkatkan diversifikasi pasar kita untuk berinvestasi, peluang sebagai peluang kita berinvestasi. Apa yang harus ditanamkan lebih kepada Pertama, memang generasi muda ini terutama ya yang memang berminat pada dunia investasi itu harus meningkatkan literasi keuangannya. Kemudian dia mengenal secara jelas produk-produk investasi yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah mereka harus mengenal bagaimana tingkat pengembaliannya, resiko yang mereka hadapi itu apa. Tanpa adanya literasi, kalau misalnya mereka tidak punya keilmuannya, maka mereka harus belajar dan konsultasi gitu ya. Belajar dari memang orang-orang yang sudah ahli dan sudah punya pengalaman, karena bagaimanapun jam terbang dari generasi yang lebih tua itu jauh lebih banyak ketimbang generasi muda. Oke, keren nih. Udah dapet tips dari Bu Widya bagaimana cara berinvestasi dengan tren pay later. Jadi sebenarnya untuk tren pay later nggak masalah asalkan bisa mampu menutupi hutang yang ada ya Bu. Iya. Berarti Tingkat bunga yang tingkat bunga. diberikan pay later itu harus lebih rendah dibandingkan pengembalian investasi. Kalau pay later kasih 5%, berarti investasi yang dia peroleh dari pay later itu minimal 7%, 10%. Nah, artinya dia harus bisa menutupi nih bunganya. Gitu. Nah, kalau untuk pemilihan investasi nih, kan investasi ada obligasi kan kita tahu Bu. Untuk tren pasar yang paling ini adalah kayak forex, saham, kripto, saham. Nah, saham itu lebih rendah biasanya untuk dengan sekarang kayak generasi muda kayak saya sendiri kan lebih senang obligasi. Nah, untuk yang lebih bagus untuk para investor muda agar tidak salah memilih pasar investasi, menurut Ibu pasar investasi paling efektif untuk saat ini apa nih Bu? Mungkin kalau misalnya untuk produk investasi itu sendiri, itu kita tidak bisa menjudge satu jenis produk investasi itu yang terbaik ya, karena semua dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Ada orang yang suka dengan risiko, ada yang tidak suka dengan risiko. Sudah hukum alamnya dalam berinvestasi itu high risk high return. Kalau misalnya dia pengen dapat return yang besar, udah pasti risikonya juga lebih besar. Kalau misalnya dia mau main aman, sudah pasti returnnya lebih rendah. Jadi kita nggak bisa memberikan satu pendapat tertentu, karena semua itu dikembalikan pada selera pasar. Kalau untuk tren saham sendiri menurut Ibu sekarang ini lebih bagus di sektor apa nih Bu? Agar untuk mungkin bisa memberikan tips ya kepada teman-teman investor muda, KSPM, anggota muda ataupun investor di luar sana, untuk rekomendasi Ibu untuk memulai untuk berinvestasi di pasar saham. Oke, berinvestasi di pasar saham mungkin kita tidak bisa segmented pada satu industri tertentu. Pertama yang harus kita lihat track record dari perusahaan tersebut. Yang jelas lebih baik itu kita berinvestasi pada perusahaan-perusahaan itu yang tidak terpengaruh pada musim, komoditas, itu kan resiko ya. Kalau misalnya kita pada manufaktur itu yang selalu berproduksi itu cenderung lebih stabil gitu. Jadi produk-produk perbankan gitu juga itu lebih stabil. Jadi kalau misalnya kita mau berinvestasi dan pengen main aman, cari perusahaan itu yang memang tidak terlalu terpengaruh terhadap satu kebijakan atau gejolak tertentu. Oke, untuk masuk kayaknya sepertinya kita bakal mulai masuk ke statement terakhir ya Bu. Melihat strategi yang udah kita bahas tadi, bagaimana cara untuk masuk ke tren pasar, bagaimana tips untuk pasar, dan Ibu Widya baru saja bilang bahwa tren pasar tidak hanya kita lihat dari satu industri saja. Jadi kita harus menganalisa dan mempunyai potensi. Pastinya kita harus punya bekal. Nah, untuk strategi apa nih Bu
yang paling efektif mempertahankan meningkatkan minat investasi di tengah kondisi pasar yang tidak menentu ini? Apa aja skill yang harus kita punya selain critical thinking, melihat tren ekonomi, berita yang updating, tren strategi apa yang harus kita tanamkan untuk para investor muda untuk bisa memulai investasi? Oke, baik. Terkait kalau misalnya kita bicara tentang strategi, pertama siapapun investornya, baik itu muda ataupun generasi yang lebih tua, itu harus menetapkan tujuannya dulu. Tujuan dia berinvestasi itu apa? Dia mau dapat keuntungan tuh jangka pendek atau jangka panjang. Nah, ketika dia mau mendapatkan keuntungan jangka pendek, berarti dia juga harus siap dengan resikonya. Ketika dia mau menetapkan keuntungan itu, memperoleh keuntungan untuk jangka panjang, juga dia harus siap dengan resikonya. Kalau misalnya kita strategi, yang kedua adalah dia harus konsisten terhadap tujuan yang mau dia capai. Misalnya dia udah target nih, dia mau punya saham tertentu, kira-kira 5 tahun yang akan datang dia harus punya sekian lot gitu. Nah, artinya dia harus menjaga konsistensinya sepanjang tahun sampai dengan tujuannya itu tercapai. Itu dia harus bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar. Kalau misalnya ada perubahan kebijakan yang bisa membahayakan investasinya, dia bisa segera melakukan penyesuaian. Nah, artinya ketika kita menjadi seorang investor, pertama harus bisa menetapkan tujuan kita berinvestasi itu apa, kemudian yang kedua kita konsisten pada jalan yang sudah kita tuju dan kita tempuh ya. Yang ketiga itu harus siap menyesuaikan aset-aset investasi kita. Nah, balik lagi nih Bu ke tren pasar. Sebenarnya untuk berinvestasi menggunakan pay later itu rekomendasi atau enggak? Kalau kita lihat dari tingkat suku bunga, saya rasa tidak saya rekomendasikan untuk menggunakan pay later sebagai modal untuk berinvestasi ya. Karena rasanya jarang ada investasi yang tingkat pengembaliannya itu melebihi bunga dari pay later. Nah, iya berarti tidak rekomendasi ya guys untuk menggunakan pay later untuk berinvestasi. Lebih baik kita mendapatkan itu dari hasil ataupun kita, apalagi sekarang kan banyak freelancer, itu bisa dari situ daripada kita kejebak pay later dan juga ujungnya kita menghutang nama yang lain. Itu nggak bagus guys. Jadi lebih baik kita mendapatkan itu penghasilan dari intensi kita sendiri. Apa juga lagi hati-hati untuk investasi bodong yang lagi Betul. Nah, itu investasi bodong itu juga sebagai salah satu faktor yang menurunkan minat investasi. Tadi itu ketika masyarakat itu menemukan atau mendapatkan informasi satu produk investasi yang baru tertentu dan kemudian dia ngelihat kiri kanannya itu mendapatkan keuntungan yang besar, itu FOMO-nya keluar. Dia takut nih ketinggalan tren gitu. Yang kedua, dia tidak lagi melihat, artinya pemikirannya sudah tidak lagi rasional gitu. Pengembalian yang terlalu besar di waktu awal itu pasti pasti punya resiko gitu. Nah, sehingga karena banyaknya penipuan investasi bodong itu menurunkan minat investasi gitu. Tapi makanya gunanya literasi keuangan, kemudian pengetahuan dan pengalaman itu sangat dibutuhkan ketika kita memutuskan mau menjadi investor. Oh, oke nih Bu. Bagaimana nih Bu tanggapan Ibu terkait adanya pay later, investasi bodong, terkait peluang investasi di masa depan? Apakah bakal tren investasi itu lebih tinggi ataukah pay later? Bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Oke, pay later dan investasi itu dua hal yang berbeda. Kita tidak bisa membandingkan jeruk dengan apel. Jadi kalau misalnya pay later itu pada utangnya yang dibesarkan, sedangkan kalau investasi itu asetnya yang akan ditambah. Jadi memang itu dua hal yang tidak bisa dibandingkan gitu. Kalau misalnya pay later itu udah jelas utang kita yang nambah gitu, tapi kalau misalnya investasi aset kita yang bertambah gitu. Kalau misalnya dilihat dari peluang, kita bicara tentang peluang apa dulu nih gitu. Kalau misalnya peluang mau menjadi investor ya kita sudah pasti harus berinvestasi gitu. Tapi kalau misalnya kita mau menjadi orang yang konsumtif, udah pasti kita pakai pay later. Saya tidak membuat statement artinya tidak menjudge pay later itu sepenuhnya buruk. Artinya banyak manfaat juga yang dirasakan masyarakat terkait dengan adanya pay later. Terkadang ada kebutuhan yang mendesak gitu ya. Kemudian bisa ditangani oleh adanya pay later. Tetapi hal ini juga harus tetap digunakan secara bijak, karena ketika kita memutuskan untuk berhutang, maka kita harus sudah punya perhitungan kapan kita bisa mengembalikan hutang tersebut dan seberapa besar kita sanggup ya membayar cicilan pay later tersebut.
Oke, baik nih guys. Jadi itu ya sudah kita terjawab semua bagaimana tren pay later dan investasi itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan sampai yang balik lagi tadi, gali lubang tutup lubang. Lebih baik kita mendapatkan investasi benar-benar dari penghasilan kita mendapatkan return atas peningkatan dari investasi kita. Karena juga tetap harus berhati-hati sama investasi bodong. Nah, mungkin cukup ya pembahasan investasi terkait dengan pay later tadi. Mungkin udah Ibu Widya mungkin ada closing statement untuk generasi muda yang akan memulai berinvestasi sekarang. Gimana nih Bu? Juga menghindari bagaimana kita cara mengelola agar kita tidak terjebak sama investasi bodong sama pay later. Ada Oke. nggak nih Bu? Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan untuk generasi muda saat ini yang pertama adalah hati-hati dengan penggunaan pay later. Itu harus digunakan secara bijak, terutama yang belum punya penghasilan sendiri. Kemudian ketika kalian memutuskan untuk berinvestasi, tetapkan dulu tujuan jangka panjangnya untuk apa dan ingin menjadi investor yang seperti apa, dan jangan malas untuk meningkatkan literasi keuangannya. Itu aja saya rasa cukup. Oke, mungkin keren banget nih hari ini udah dihadirkan dan juga Bu Hawi hadir di sini memberikan banyak pengetahuan tentang kita bagaimana pay later itu bijak digunakan, tapi juga mendapatkan tips bagaimana berinvestasi di masa yang sekarang, apalagi dengan tren pasar yang tidak stabil sekarang seperti banyaknya resesi, suku bunga yang tinggi yang tidak bisa ditebak. Jadi mungkin adalah dari saya mungkin kita harus menambahkan pengetahuan kita tentang terkait literasi keuangan, bagaimana mengelola keuangan dengan baik itu harus kita tanamkan sekarang. Apalagi tren resesi ekonomi tidak bisa ditebak, apalagi dengan adanya perang ataupun perang dingin sekarang yang bakal mempengaruhi berbagai tren ekonomi sekarang, apalagi mempengaruhi pasar saham. Jadi kita harus bijak menggunakan uang kita sekarang untuk berinvestasi jangka panjang dan juga meningkatkan pendapatan kita tidak hanya dari pekerjaan dan gaji, jadi mendapatkan dari investasi juga ya Bu, agar bisa punya tabungan di masa depan untuk bisa anak hingga cucu kita merasakan. Mungkin itu saja dari kita podcast yang akhir ini. Terima kasih Bu Widya telah Iya, mengisi podcast sama-sama. kita bersama KSPM hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.